Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi hukum terkait sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang digelar di Hotel Cendrawasih Nomor 6, Jalan Cendrawasih, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Rabu 31 Juli 2024. Sosialisasi yang digelar secara daring itu menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi RI periode 2014-2022, Profesor Dr. Aswanto, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Ketua DKPP KPU RI periode 2016-2022, Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid, Komisioner KPU Mimika Divisi Hukum Hieronymus Ladoangin Kiaruma, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Mimika Arfa, dan Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Mimika Diana Daime. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Mimika Arfa mengatakan kegiatan ini digelar untuk menjamin terselenggaranya demokrasi yang berkualitas di Mimika pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang ditentukan melalui pelaksanaan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota sebagai undang-undang sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota menjadi undang-undang pemilihan yang mengatur tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pada tahapan penyelenggaraan pemilihan terdapat tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Menurut Arfa, kegiatan ini digelar guna mengajak dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, ormas, pemuda, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk mengambil peran aktif bersama Bawaslu dan pihak keamanan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan mengawal seluruh proses tahapan pilkada tahun 2024 agar berjalan dan damai sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam paparannya, Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014-2022, Profesor Dr. Aswanto menjelaskan terkait sengketa calon kepala daerah bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang ditafsirkan penafsiran itu berkaitan dengan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ia menyampaikan bahwa berkaitan dengan pernah menjabat sebagai kepala daerah, ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan itu. Pertama, ada putusan nomor 8 tahun 2008, sekalipun putusan itu ditolak tetapi ada pertimbangan hukum. Kedua, adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2009, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 tahun 2020, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 tahun 2021. Ia melanjutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 tahun 2021 terkait sengketa pemilihan kepala daerah bukan terkait pengujian undang-undang, tetapi terkait sengketa pemilihan kepala daerah dan permohonan dari pemohon ditolak. Profesor Aswanto juga mengingatkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibaca secara sepintas, tetapi harus memiliki keahlian khusus untuk memaknai keputusan-keputusan yang dimaksud. Karena kalau tidak, maka akan salah memaknai putusan-putusan itu. Profesor Aswanto menjelaskan siapa saja bisa menafsirkan atau memaknai berbeda putusan tersebut. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 soal jabatan kepala daerah yang mana disamakan antara definitif dan pejabat sementara. Tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan nomenklatur yang digunakan untuk pejabat sementara itu
tentu mempunyai makna. Bahwa setelah berkekuatan hukum tetap, maka wakil bupati diangkat menjadi pelaksana tugas untuk didefinitifkan sebagai bupati. Hal ini juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2009, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 tahun 2020, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 tahun 2021. Yang dimaksud dengan satu periode itu kalau mereka sudah menjalankan tugas selama 2 tahun setengah, separuh atau lebih masa jabatan. Putusan nomor 8 tahun 2008 sekalipun putusan itu ditolak tetapi ada pertimbangan hukum. Yang kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2009, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 tahun 2020, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 tahun 2021. Ada juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung sejak pelantikan. Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum KPU Mimika Hieronimus Kiaruma mengatakan bahwa pihak KPU akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk meminta pertimbangan terkait masa jabatan kepala daerah, walaupun sudah dijelaskan oleh Profesor Aswanto yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014-2022. Kenapa KPU perlu melakukan konsultasi KPU RI? Itu dasarnya adalah surat dari salah satu partai politik kepada KPU RI yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten terkait syarat calon ya. Nah itu kemudian jadi diskursus karena ada pendapat yang berbeda. Kalau pendapat yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten itu adalah pendapat menyitir pendapat yang disampaikan oleh Komisioner KPU RI ya, Pak Idam waktu kami rakor. Nah, apa yang Pak Idam sampaikan itu kemudian kami sampaikan. Nah, jadi jangan sampai nanti teman-teman ini seolah-olah kami berpendapat. Ya, kami tidak berpendapat. Kami bicara apa yang ditulis di dalam PKPU. Ya. Nah, kalau Komisioner KPU RI bicara begitu, kemudian kami menyitir itu. Jangan seolah-olah kami yang bicara ya. Nah, ini semoga ini jadi perhatian bersama. Karena sudah ada surat, maka kami perlu melakukan konsultasi untuk mengakhiri diskursus ini. Perbedaan pendapat ini harus diakhiri. Ya, karena saya lihat di media itu, jadi yang dari partai politik baru berupa surat yang disampaikan, belum ada jawabannya. Nah, tapi saya baca di media, katanya teman-teman sudah ketemu dengan Karo Hukum, sudah bertemu dengan kabak teknis, kemudian ada penjelasan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh komisioner. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini, maka kami merasa perlu untuk berkonsultasi ke KPU RI. Kalau tidak ada surat itu, kami tidak konsultasi. Kami minta konsultasi secara resmi ya, secara resmi. Dan mungkin tanggal 3 besok kami didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi. Didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi, kami akan melakukan konsultasi KPU RI. Dan saya berharap kita semua bisa, kalau sudah ada hasil konsultasinya sudah ada, semua pihak bisa menerima itu dengan lapang dada. Pak, itu kalau boleh dijelaskan Pak, itu surat menyangkut apa ya? Surat menyangkut ini syarat calon yang pasal 14 ayat 2 huruf N. Ya, tentang itu. Di dalam suratnya meminta dari salah satu parpol itu meminta apa Pak? Mereka meminta untuk dikasih KPU RI memberikan penegasan ya, pada prinsipnya seperti itu. Memberikan penegasan yang dimaksud dalam huruf N itu maksudnya bagaimana. Jadi kami perlu konsultasi supaya kita tidak lagi ada diskursus di media. Saya berharap hasil konsultasi nanti bisa mengakhiri diskursus kita hari ini. Sebenarnya bukan berbeda apa yang disampaikan oleh hakim. Saya juga dengar tadi ya, itu dia bicara masalah priorisasi. Itu yang diatur di huruf M, masalah masa jabatan. Saya bicara itu huruf N. Huruf N itu dia mengatur tidak pernah menjadi bupati untuk calon wakil bupati. Itu sesuatu yang berbeda. Tapi saya begini, kita harus tunggu hasil konsultasi. Tadi yang dijelaskan profesor-profesor itu bukan sesuatu yang berbeda secara diametral dengan saya. Yang bukan saya ya, yang kami sosialisasikan. Catat, bukan saya, tetapi yang KPU Kabupaten Mimika sosialisasikan. Itu tidak berbeda secara diametral karena yang dijelaskan tadi sesuatu yang berbeda, klausal yang berbeda. Yang saya bicarakan itu huruf N, sementara tadi yang
dijelaskan itu terkait dengan masa jabatan. Apa yang dimaksud dengan masa jabatan atau periode? Kapan seorang dianggap sudah menjabat satu periode? Nah itu dianggap 2,5 tahun tadi. Itu yang diatur di huruf M. Ya. Huruf N itu dengan huruf N itu dua klausal yang berbeda. Pak Hiro, pertanyaan saya, kalau dianggap pernah, dalam tanda kutip pernah, apakah pernah itu adalah dianggap satu periode, Pak Hiro? Nah ini sekali lagi itu pernah dengan satu periode itu diatur secara berbeda, Pak. Satu periode itu dia di huruf M, pernah itu dia di huruf N. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Itu dua, dia berdiri sendiri. Pengujian, kita bicara pengujian. Tadi mereka bicara pengujian terkait dengan huruf N itu klausal yang sama itu diuji, kemudian putusan MK 67, putusan MK 22 itu dia bicara huruf M, masalah masa jabatan. Tetapi kalau huruf N itu putusan MK 80 2015, klausal yang sama pernah diuji dan ditolak oleh MK. Dan bagaimana kita bisa lihat di PKPU itu, kalau ada pemaknaan baru dari MK atau MA, maka ada penjelasan lanjutan. Di PKPU 8 itu penjelasan lanjutan huruf M karena ada pemaknaan baru dijelaskan di pasal 19. Huruf M, kalau teman-teman buka PKPU itu jelas. Pasal 19 ayat 2 huruf M, pasal 14 ayat 2 huruf M. Itu penjelasan lanjutan di pasal 19. Kalau huruf N itu tidak ada penjelasan lanjutan. Kalau kita buka undang-undang pilkada, penjelasannya itu cukup jelas. Artinya tidak boleh ditafsirkan secara berbeda. Konkretnya bagaimana Pak Hiro maksudnya itu? Hah? Konkretnya seperti apa kalau? Nah kalau tanya konkretnya ini berarti kita sudah bicara substansi. Sekali lagi, saya membatasi diri untuk bicara itu. Saya cukup teman-teman tahu bahwa huruf N dengan huruf M itu dua klausal yang berbeda. Kami sudah bikin surat permohonan konsultasi kepada KPU RI dan tanggal 3 besok kami berangkat dengan KPU Provinsi untuk melakukan konsultasi. Jadi, saya mau bilang begini ya, nanti tolong dicatat, huruf M dan N itu dia mengatur dua hal yang berbeda. Ya. Itu saja. Ya. M dan N dua hal yang berbeda, tidak bisa dicampur aduk. Kami harus konfirmasi Pak Hiro karena ini jadi kayak bola liar begitu di luar dan Siap. perdebatan orang. Kami merasa punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi begitu. Betul. Jadi saya mau sampaikan itu dan sekali lagi saya mohon teman-teman nanti begini, apa yang disampaikan oleh siapapun, mau saya, mau Mas Budi, mau Ketua KPU, mau ini, itu adalah sikap atau kelembagaan, bukan sikap dari Pak Hiro, Pak DT, Pak Budi, tidak. Jadi itu kami di KPU itu sifatnya kolektif kolegial, apapun yang disampaikan di media itu adalah sikap lembaga. Ya. Nah kita ini sikap kelembagaan, ya. Kami juga bicara sikap lembaga itu setelah kami rakor dengan provinsi. Ya. Kami konsultasikan karena ada surat. Kalau tidak ada surat, kami tidak lakukan konsultasi. Karena ada surat, maka perlu kami lakukan konsultasi. Kami merasa perlu untuk melakukan konsultasi. Kami harus menunggu hasil itu dulu ya. Iya. Hasil konsultasi dia. Iya. Tetapi begini, saya mau bilang bahwa ini penekanan saya, huruf N dan N itu dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa mencampur adukan, kemudian ini dicocokkan, itu tidak bisa. Dia mengatur dua hal yang berbeda. Ya. Tetapi tidak membatasi bahwa kalau mau mendaftar ya silakan. Silakan mendaftar, silakan mendaftar. Tapi begini, KPU itu wajib melakukan sosialisasi karena PKPU-nya sudah keluar. Kalau teman-teman bilang begini, kenapa KPU sudah sosialisasi sementara ini masih multitafsir? Tidak bisa seperti itu. Kalau PKPU sudah keluar, PKPU itu peraturan pelaksana. Kalau sudah keluar, maka kami harus sosialisasi karena sudah peraturan pelaksana. Berbeda kalau masih dalam bentuk undang-undang. Tapi kalau sudah dalam bentuk PKPU, kewajiban KPU Kabupaten untuk melakukan sosialisasi. Nanti hasil akibat dari sosialisasi ada perbedaan penafsiran, ini yang sedang kami lakukan.